OJK resmi meluncurkan surat edaran dan peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dalam surat edaran baru tersebut, besaran bunga peer-to-peer lending atau P2P kini diatur OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang juga anggota Dewan Komisioner OJK Agusman menyatakan pendanaan konsumtif pada Januari tahun depan 0,3% per hari, kemudian akan turun hingga 0,1% pada tahun 2026. Sementara itu, untuk pendanaan produktif ditetapkan mencapai 0,1% pada Januari 2024. Kemudian tahun 2026 dan selanjutnya akan turun menjadi 0,067% per hari. OJK juga mengatur denda keterlambatan sektor produktif mencapai 0,1% per hari mulai tahun depan. Sementara denda keterlambatan sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai tahun 2024. Pemerintah tengah mengkaji besaran insentif kendaraan listrik untuk tahun 2024. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rahmat Kaimudin mengatakan pihaknya mengupayakan insentif tersebut naik tahun depan. Rahmat menjelaskan, pemerintah memang terus mengevaluasi pemberian insentif kendaraan listrik. Pasalnya, realisasi insentif kendaraan listrik dinilai belum optimal. Contohnya program konversi motor listrik. Kisaran biaya konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik adalah 15 juta rupiah. Sementara pemerintah memberikan bantuan 7 juta rupiah. Artinya, biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk konversi masih tinggi. Rahmat menyebut, pemerintah menargetkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik mengaspal di 2030. Untuk mencapainya, pemerintah memberikan bantuan pembelian kendaraan listrik. Pemegang saham pengendali dari Vale Indonesia sepakat akan melepas atau divestasi saham sebesar 14%. Adapun pemegang saham yang akan melakukan divestasi itu yakni Vale Canada Ltd dan Sumitomo Metal Mining. Menteri ASDM Arifin Tasrif menjelaskan, saat ini MindID memiliki saham di PT Vale Indonesia sebesar 20%. Nantinya, maka total kepemilikan saham di Vale Indonesia oleh MindID sebesar 34%. Sementara itu, soal harga, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta agar Vale tidak memberikan harga yang terlalu mahal untuk pembelian saham. Bahlil mengatakan, pemerintah memberikan penentuannya sesuai dengan proses bisnis to bisnis antara BUMN MindID dan juga Vale untuk penentuan harganya. Bahlil menekankan agar harga yang diberikan pantas. Bahlil juga mengungkapkan, dalam rapat terbatas terakhir yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, secara prinsip perpanjangan operasi Vale Indonesia sudah disetujui. Kontrak karya Vale bakal diubah jadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Namun Bahlil tak menjelaskan kapan proses divestasi ini selesai. Harga bahan pangan terpantau kompak berterbangan. Harga beras sampai minyak goreng dilaporkan naik hingga sekarang. Harga beras yang sempat turun kini naik lagi. Panel Harga Badan Pangan mencatat harga beras naik ke Rp15.000 per kilogram untuk jenis premium, sedangkan beras medium naik Rp20 ke Rp13.190 per kilonya. Sementara gula kembali mencetak rekor. Harga gula konsumsi naik Rp70 ke Rp16.220 per kilogram, level baru saat ini. Harga tersebut adalah harga rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran. Harga gula terus menanjak tembus Rp16.000 seiring dengan keputusan pemerintah menaikkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dari Rp14.500 menjadi Rp16.000 per kilonya. Keputusan ini menyusul lonjakan harga gula di pasar internasional. Amazon kembali memutus hubungan kerja karyawannya. Kali ini karyawan di divisi musik yang kena pemangkasan. Perusahaan membenarkan adanya beberapa gelombang PHK selama setahun terakhir yang telah mempengaruhi lebih dari 27.000 karyawan raksasa retail tersebut. Karyawan di Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa juga menerima pemberitahuan bahwa mereka dipecat. Namun, perusahaan menolak menyebutkan berapa banyak karyawan yang terkena PHK kali ini. Sementara itu, tidak ada pengajuan PHK massal baru-baru ini yang dilakukan di negara bagian Washington, tempat Amazon bermarkas, walaupun California atau New York yang merupakan salah satu pusat karyawan terbesar bagi perusahaan tersebut.
Pemangkasan jumlah karyawan ini bahkan terjadi saat Amazon melaporkan laba bersih yang jauh melebihi perkiraan analis pada kuartal 3 tahun ini. Perusahaan juga memperkirakan pendapatan pada kuartal terakhir tahun ini kurang lebih sesuai dengan ekspektasi.